Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktikkan coaching. Yang pertama, coaching antar rekan sejawat, di mana saya Sri Wahyuni SPD sebagai coachee dan Pak Hari sebagai coach. Nah, di sini masalahnya tentang salah satu guru yang berdiskusi kepada sesama guru tentang ada beberapa peserta didik di dalam pembelajarannya kurang termotivasi dan sering mengganggu temannya. Baik, langsung saja kita dengarkan. Inilah coaching dari kami, yaitu antar rekan sejawat. Selamat pagi Pak Hari. Halo Pak. Selamat pagi Pak Hari. Suaranya Pak kurang kedengaran, tidak kedengaran. Ya, Ya, selamat pagi Pak. selamat pagi Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Memangnya ada kenapa Bu Sri ya? Ini pas saya juga tidak ada kegiatan Bu Sri. Oh, ini kalau memang Bapak ada waktu dan tidak mengganggu aktivitas Bapak, saya minta tolong nih Pak, saya ingin bicara dengan Bapak sebentar, bisa nggak Pak? Oh, bisa Bu Sri. Kebetulan pas saya hari ini juga tidak banyak kegiatan. Silakan Bu Sri. Kira-kira mau bicara tentang apa ya Bu Sri ya? Jadi kita bisa nanti ngobrolnya lebih santai Bu Sri. Kira-kira gimana kita ngobrolnya Bu Sri? Di sini aja Pak, nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, tidak apa-apa. Silakan Bu Sri. Baik, makasih ya Pak ya sebelumnya atas kesempatan atau waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk saya berbicara kepada Bapak. Jadi ada hal yang ingin saya bicarakan, yaitu tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang sih Pak. Oh, gitu. Nggak gini Bu, kalau boleh tahu Bu, permasalahan apa ya yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini Pak, jadi saya kemarin itu kan masuk di kelas 11 IPS 2, kemudian di kelas 11 IPS 1 ada 3 kelas kemarin saya masuk Pak. Jadi sudah bukan hanya sekali sih Pak ya, sudah beberapa kali saya tuh rasanya merasa kesulitan untuk menangani. Jadi ada beberapa siswa tuh yang masih kurang semangat gitu Pak mengikuti pembelajaran, kurang motivasi gitu Pak ya. Bahkan dia tuh terkadang sering mengganggu temannya, karena saya dapat laporan juga nih dari beberapa teman, "Ini Bu, pada saat ini nih tadi dia suka ganggu," gitu kan. Jadi temannya itu kan nyampaikan ke saya gitu Pak ya. Nah jadi, nah di sini saya sulit gitu, gimana sih cara menangani yang beberapa siswa ini gitu. Nah itu permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh ya Bu, jadi untuk menurut Bu Sri, apa yang kita harapkan ya dalam pembicaraan kita nanti Bu. Jadi nanti biar kita juga bisa ngobrol santai, ada masukan, jadi menurut Ibu kira-kira harapan dalam pembicaraan ini kita kemana Bu Sri? Saya sih berharap itu Pak ya, makanya saya ketemu Bapak, karena Bapak ini kan orangnya bijak ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman guru kalau ngobrol dengan Bapak nih pasti selalu terpikir apa, tiba-tiba dapat ide gitu kan, dapat gagasan gitu kan dengan masalah-masalah mereka. Karena saya dengar dari beberapa teman tuh kalau ngobrol sama Pak Hari ini sebagai wakakur kita nih katanya, selalu memberikan apa ya, motivasi juga sehingga kita tuh sendiri tahu katanya memecahkan masalah kita. Makanya saya dari rekom teman-teman inilah saya menghadap Bapak. Nah, di sini saya mengharapkan juga nih supaya masalah yang saya hadapi tentang siswa yang tadi kurang motivasi tadi Pak ya, yang sering mengganggu temannya itu dapat diselesaikan juga, dapat terpecahkan sehingga saya tidak sulit lagi atau tidak bingung lagi menghadapi mereka gitu Pak. Bu Sri itu
bisa-bisanya aja dapat info dari mana itu Bu Sri ya. Baik Bu Sri, kalau begitu ini kalau boleh tahu ya ini ya, saya ini apa yang menyebabkan Ibu Sri ya beberapa siswi tersebut ya kurang bersemangat, kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan ya, dan mengapa mereka justru lebih senang mengganggu temannya, dan nanti kira-kira apa ya Bu ya untuk ini saya boleh tahu terlebih dahulu Bu tentang masalah-masalah Ibu yang akan dihadapi ini. Ibu mungkin bisa katakan ya, mana Bu Sri? Ya jujur sih Pak, saya tuh sebenarnya masih bingung juga sih Pak. Apa sih yang menyebabkan mereka ini masih kurang semangat gitu Pak ya dalam pembelajaran gitu kan. Terkadang saya mikirnya gini Pak, jadi apa saya nih pembelajaran yang saya berikan ke mereka gitu kan, apa membuat mereka bosan gitu kan. Nah terkadang juga saya berpikir apa dia saya nih kurang beragam gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang mereka yang berbeda-beda gitu kan. Atau saya berpikir juga apa mungkin saya ini kurang peka atau kurang respon, kurang kooperatif kah gitu. Jadi saya sendiri yang merasakan seperti itu gitu. Tapi di sisi lain gitu saya juga merasa bahwa saya itu sudah menggunakan berbagai macam metode dan berbagai macam ragam media juga sih Pak. Tapi ya itu saya masih bingung juga kenapa sih mereka masih kurang bersemangat, terus sering mengganggu temannya di dalam pembelajaran gitu Pak. Di sini saya juga masih bingung Pak. Oh gitu permasalahannya. Jadi gini Bu, kira-kira ini Ibu Sri itu metode apa saja yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu. Jadi bisa Ibu ceritakan lah untuk metode-metode itu biar kita juga bisa memahami masalah Ibu. Gimana Bu Sri? Bisakah menceritakan itu? Gini Pak, metode selama inilah Pak ya yang sudah saya sering gunakan gitu Pak ya, karena kan saya mengajar di ada 7 kelas tuh Pak ya. Terkadang saya lihat kondisi situasi juga kalau jam pertama menggunakan metode apa, jam kedua gitu kan, atau tergantung topiknya juga Pak ya. Nah, jadi sering saya berganti-ganti juga menggunakan metode itu, Pak. Nah, metode yang pernah saya lakukan itu ya ada metode kooperatif. Di sini saya padahal sudah menggabungkan nih Pak antara anak yang tadi yang kurang termotivasi, saya gabungkan dengan anak-anak yang aktif gitu Pak ya, supaya dia dapat diajak atau dimotivasi oleh temannya sendiri gitu Pak ya, teman sebayanya gitu Pak ya. Nah, sudah saya gabungkan juga di dalam kelompok kecil gitu kan, dengan mereka sendiri yang memilih gitu kan kelompoknya gitu kan. Nah, sudah saya gabungkan, tapi masih juga kurang motivasinya kurang apa ya. Kemudian terkadang saya juga menggunakan metode problem learning gitu kan, saya berikan masalah, nanti mereka yang memecahkannya bersama gitu. Terus inquiry, bahkan juga saya pernah melakukan dengan menggunakan metode proyek gitu Pak ya. Jadi dengan proyek itu, nah yang saya harapkan tuh kan yang kurang termotivasi tadi gitu, daripada dia mengganggu temannya, jadi saya gunakanlah metode proyek ini gitu kan, supaya dia bisa lebih berinteraktif lagi. Nah tetapi masih juga yang kurang semangat tadi kayak masih belum tergugah gitu kali Pak ya, masih belum semangat gitu. Ya ya ya. Terus kira-kira adakah yang metode lain ya Bu, yang sebelum Ibu bisa ceritakan itu? Ada yang sudah dipelajari, metode yang sudah dipelajari oleh Ibu itu mungkin ada yang belum atau apa? Bisa ceritalah Ibu itu. Kalau metode sih Pak, saya rasa udah banyak. Terkadang saya dengan metode game juga, metode pisau juga. Saya kan sering tuh Pak, apa tuh lihat metode apa sih yang oh mungkin yang ini enggak cocok, kalau saya merasa masih ada tuh saya ganti lagi, oh coba yang ini nanti pertemuan berikutnya saya gunakan metode yang ini, siapa tahu dia sudah mulai termotivasi gitu kan. Jadi saya sering ganti-ganti metode juga sih Pak. Oh iya ya. Ya sebenarnya sudah bagus tuh metode yang Ibu sampaikan semuanya ya. Jadi kalau media Bu, kira-kira media apa saja yang digunakan atau disiapkan dalam pembelajaran Ibu? Itu bisa ceritakan juga untuk media mungkin. Nah, kalau media itu sebenarnya lumayan beragam juga sih Pak.
karena ya kita tahu sendiri lah Pak ya, di sekolah kita ini kan karakter anak itu kan banyak Pak ya, ada yang dari keluarga yang tidak mampu, menengah gitu kan, ada yang di atas, ada juga yang keluarga yang broken gitu Pak ya, ada juga keluarga yang ada juga berasal dari latar belakang keluarga yang harmonis, terus dari sukunya berbagai macam, terus dari gaya belajar mereka gitu kan, terus dari daya tangkap mereka juga kan Pak ya, ada yang lambat memahami, ada yang cepat. Nah, jadi makanya saya itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka juga, Pak. Sudah saya siapkan juga, sudah saya lakukan juga atau saya terapkan juga media-media tersebut, Pak. Nah, jadi kalau misalnya nih ada beberapa siswa kan di kelas tuh kadang ada siswa tuh waktu itu saya mengajarkan teks persuasi misalnya, Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang saya lihat, oh dia nih ternyata bisa memahami dengan cara mendengarkan, gitu kan ya. Nanti saya berikanlah media, misalnya ada satu teks, gitu kan, isinya misalnya teks, maka di dalam itu kan ada kalimat-kalimat yang mengajak persuasi. Nah, dari situ aja dari teks tuh yang kalau yang mendengarkan auditori itu mereka udah bisa langsung memahami itu, yang dimana kalimat yang menyatakan atau paragraf yang menyatakan yang mengajak, gitu ya Pak ya. Nah, ada juga anak nih yang kalau mendengarkan dia masih belum paham, tapi kalau dia lihat lihat gambar, lihat atau menonton dari YouTube, dia bisa memahaminya. Terkadang saya bawa juga Pak media, bisa kayak poster gitu Pak ya, kayak iklan-iklan yang ada di koran, artikel gitu saya bawa. Nah di situ ada juga beberapa siswa yang kayak misalnya dia paham dengan melihat gambar, nah dia suka juga gitu Pak. Nah ada juga saya bahkan kalau misalnya anak yang sering suka jalan-jalan gitu kan Pak ya, bosan di dalam kelas, saya ajak dia keluar keliling sekolah kita nih kan banyak sekali kalimat-kalimat imbauan, kalimat-kalimat yang mengajak. Nah di situ kan saya jadikan suatu media juga. Nah, coba kalian lihat kira-kira di sekitar daerah mana nih di sekolah kita yang ada kalimatnya mengimbau. Nah saya ajak juga Pak keluar gitu kan. Jadi media itu bukan hanya satu sih Pak, beragam juga saya buat saya terapkan di pembelajaran saya gitu Pak. Oh iya. Setelah kalau metode sudah media sudah dilakukan Ibu Sri dan disiapkan itu juga lumayan beragam loh tuh Bu, untuk yang Ibu lakukan itu sebenarnya media sama metode itu, karena di dalam semua kelas itu kan sudah dilakukan semua ya Bu ya Sri ya. Iya Pak. Semua itu berbeda-beda karakter juga mungkin minatnya, dan memahami juga berbeda-beda. Terus ini yang senang mendengarkan, ada yang senang melihat gambar mungkin tadi diceritakan, menonton, ada yang mau juga tuh melihat langsung. Jadi sangat beragam sebenarnya. Kalau begitu ya Bu, berarti Ibu sendiri sudah bagus sekali tuh, sudah dalam melaksanakan pembelajaran, juga memfasilitasi anak dalam pembelajaran, karena metode dan metode yang Ibu gunakan sudah beragam sesuai dengan kebutuhan anak di kelas tersebut, dan saya rasa kelasnya juga sudah sangat menyenangkan, tidak membosankan ya Bu Sri ya. Iya sih Pak. Saya kan tetap selalu berupaya sih Pak untuk membuat agar kelas saya itu biar anak-anak tuh bisa senang gitu kan, tidak bosan, merasa nyaman belajarnya, terus bisa cepat memahami juga ya, karena kan kita memang sebagai guru kan harus berpihak kepada mereka ya Pak ya. Jadi siswa itu saya jadikan subjek sekarang Pak, jadi bukan saya yang jadi subjek lagi gitu kan. Nah saya hanya sebagai fasilitator mereka saja gitu kan. Nah tujuannya ya supaya mereka tuh intinya ya itu tadi, supaya mereka lebih aktif, lebih termotivasi, lebih kreatif, agar mereka tuh lebih mandiri, bertanggung jawab, saling bekerja sama gitu Pak. Ya tapi yang sudah saya lakukan, yang upaya saya itu sepertinya masih kurang juga gitu untuk memotivasi beberapa siswa tersebut gitu Pak. Bagus itu Bu Sri sebenarnya. Nah, kalau siswa Ibu yang kurang motivasi nih Bu, dan senang mengganggu temannya, tadi apa yang sudah pernah Ibu panggil, itu gimana Bu untuk Ibu tangani Bu untuk masa-masa ini? Ya memang sih Pak, kalau itu belum pernah sih Pak saya panggil Pak ya. Saya itu terkadang hanya memberikan peringatan saja sih Pak, terkadang juga
karena dia keseringan gitu kan, kalau misalnya mengganggu temannya, saya berikan hukuman gitu kan. Nah, memang saya belum melakukan atau memanggil mereka atau melakukan pendekatan secara personal kepada mereka, Pak. Ya, ya, ya. Jadi gini Bu, kira-kira nanti misalkan Ibu mau panggil mereka, mau melakukan pendekatan dengan cara-cara personal, terus langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil untuk mereka itu? Apakah Ibu tetap memperingatkan ya mereka, terus tetap sering-sering menghukum mereka? Bagaimana Bu, Ibu Sri, menurut Ibu Sri itu tindak lanjutnya nanti itu untuk langkah-langkah yang akan Ibu ambil? Misalkan Ibu akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka. Langkah-langkah ya Pak ya. Oh iya Pak, saya baru fokus nih Pak sekarang nih Pak. Saya nanti coba menggunakan segitiga restitusi kali Pak ya. Jadi nanti saya lakukan pendekatan personal, nanti pulang sekolah misalnya saya panggil dulu satu orang atau 2 orang gitu Pak ya. Nanti saya ajak bicara secara personal, eye contact ya Pak ya. Kemudian di situ nanti saya akan mencoba melakukan restitusi, menerapkan restitusi yang nanti saya coba akan menggali. Saya ingin merefleksi mereka juga dari perasaan-perasaan mereka. Saya ingin tahu juga selama pembelajaran saya itu apa sih yang mereka rasakan gitu kan, sehingga mereka tuh kurang motivasi gitu ya. Nanti saya akan coba menggali permasalahan-permasalahan mereka, mungkin mereka nih punya masalah di rumah atau dengan temannya di kelasnya, kita kan enggak tahu juga ya Pak ya. Iya, iya. Jadi nanti saya cobalah Pak menggali, saya dekati, saya pendekatan personal tadi, saya gali permasalahan, mungkin siapa tahu mereka ada punya masalah gitu Pak ya. Jadi siapa tahu juga kebutuhan mereka tuh ada yang belum saya penuhi juga gitu kan dalam pembelajaran. Mereka sebenarnya inginnya ini, tapi ibu selalu ini misalnya. Jadi saya kan pengen tahu juga kalau tidak dari siswa kan kita enggak tahu juga Pak ya. Nah, jadi Ya. mungkin nanti situ saya akan cobalah Pak pendekatan personal gitu. Waduh, itu dah sebenarnya langkah-langkah Ibu Sri udah bagus tuh. Udah bagus tuh. Bisa Ibu coba lakukan nanti ke siswa yang kurang diberikan motivasinya. Tadi senangnya mengganggu temannya itu juga saya yakin jika Ibu lakukan itu dalam menangani masalah Ibu tadi, insya Allah lah semua akan ada solusinya. Saya yakin semua akan yang Ibu lakukan itu saya kira akan ada solusi yang terbaik lah untuk Ibu dalam menangani kasus-kasus itu. Sekarang itu masalah dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan baik Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu nanti lakukan itu memang betul-betul bagus sesuai dengan harapan Ibu. Nah, itu gimana Bu ya? Ya, semoga lah Pak nanti saya mudah-mudahan ya karena kita memang kalau mengubah langsung karakter anak itu kan tidak bisa langsung Pak ya. Memang kita perlu kesabaran di sini Pak ya. Jadi perlu perlahan-lahan gitu. Nanti saya juga akan coba lah Pak nanti bekerja sama dengan guru BK kalau memang kurang berhasil nanti ke depannya. Terus saya mungkin panggil orang tuanya juga bekerja Ya, sama dengan orang tuanya Pak ya. Nanti saya ya, ya. tanyakan gitu. Kadang kan kita siapa tahu dari orang tuanya kita tahu juga permasalahan anak ini kenapa gitu kan Pak ya. Ya semoga lancar lah ya Pak ya nanti ya bisa saya dapat menangani masalah saya. Amin ya Pak ya. Semoga lah Ya, Pak doanya, mohon doanya ya Pak. ya, ya. Jadi gini Bu, saya itu. Jadi untuk komitmen ya, komitmen Ibu itu setelah ini gimana? Nah, ini perlu coba dipenguatkan untuk komitmen Ibu dalam nanti pasaran memotivasi anak itu. Ya, saya memiliki komitmen nanti setelah ini saya akan lakukan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan ke Bapak ya. Nanti saya akan lakukan tuh secara konsisten Pak. Jadi Ya, misalnya ada 10 kan saya panggil satu-satu, terus ini tahap pertama gitu Pak ya. Nanti ya, kalau misalnya sudah agak sedikit ada perubahan, nanti saya lakukan kembali Pak. Saya panggil kembali, saya gali lagi gitu kan Pak ya. Nah, jadi saya lakukan secara konsisten terus-menerus sehingga timbul motivasi anak tersebut Pak ya. Jadi dia dari yang kurang termotivasi ya semoga nanti bisa menjadi lebih semangat gitu Pak ya. Nah, misalnya dia sering mengganggu temannya, nanti malah dia bukan mengganggu tapi
membantu temannya, berempati dengan temannya, bisa bekerja sama Ya, dengan ya, Pak. temannya. Nah, itu nanti komitmen saya itu nanti akan saya usahakan lakukan secara konsisten lah untuk siswa, untuk semua siswa lah Pak, khususnya untuk semua siswa yang kurang termotivasi tadi atau yang sering mengganggu teman-temannya dalam pembelajaran gitu Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi semuanya itu sebetulnya itu ide bagus kok, Bu Sri ini. Idenya udah bagus sekali nih ya. Silakan nanti Ibu coba terapkan ya untuk ide-idenya itu. Terus saya coba selamat mencoba Ya, dan semoga hasilnya maksimal sesuai harapan Ibu Sri. Nah, ini yang mungkin saya bisa juga ya. ya. Semoga menghasilkan hasil sesuai harapan Ibu Sri. Itu aja ya Bu ya. Nah, Ya, terima kasih ya Pak Ari sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Semoga ya nanti permasalahan saya yang saya hadapi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan saya dan saya sekarang makin semangat nih Pak. Kemarin kan saya tuh rasanya aduh masih bingung gitu kan, merasa kurang semangat gitu kan. Nah, tapi sekarang saya lebih bersemangat nih Pak untuk mengajar, untuk berdiskusi dengan mereka nanti ya Pak ya. Begitu kalau gitu saya mau izin dulu Pak ya. Selamat pagi Pak. ya selamat pagi Bu. Sama-sama Bu Sri ya. Jadi gini Bu, saya juga senang ya bisa membantu Ibu Sri juga. Jika ingin nanti diskusi lagi, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Tetap semangat ya Bu ya. Selamat pagi juga Bu. Bu Ya, Sri, silakan Bu Sri ya. selamat pagi Pak. Baik, itulah tadi praktik coaching dari kelompok kami, yaitu kelompok satu, yaitu coaching antar rekan sejawat. Kemudian selanjutnya kami akan melanjutkan praktik coaching antar guru dan siswa, di mana saya tadi sebagai coachnya, sekarang saya menjadi coach, Sri Wahyuni sebagai coach, kemudian Pak Haribawa menjadi coachee. Jadi saya sebagai guru, Pak Haribawa menjadi siswa. Nah, di sini permasalahannya tentang ada salah satu siswa yang merasa dirinya dilakukan tidak adil dari guru matematikanya. Untuk itu langsung saja kita dengarkan bersama inilah praktik coaching kami yaitu antar guru dan siswa. Selamat pagi Hari. Selamat pagi Bu Sri. Gimana Pagi. kabarnya Bu Sri? Ya Ibu baik. Kamu gimana kabarnya Alhamdulillah. hari ini? Kalau kamu kabarnya gimana hari-hari ini? Kabarnya baik Bu. Wah, kami sudah sehat hari ini. Saya untuk hari ini saya luar biasa nih Wah, kegiatan. luar biasa ya, asal jangan kamu biasa di luar ya Hari ya. Nah, kalau kamu ini tadi kamu kok keluar kelas, udah selesai pembelajaran atau bagaimana? Ini Pak, ini Bu tadi, ini kan pas habis belajar olahraga tadi Bu. Jadi saya itu ada waktu kan biasanya 15 menit untuk ganti baju sama ganti pakaian dan nanti juga jam kedua ini juga informasinya ini ibu gurunya ini ada kegiatan jadi kosong Bu, jadi ada tugas mandiri di kelas nanti Bu. Oh, jadi kamu udah selesai nih? Sudah Bu, sudah. Nah, sudah. Oh ya, ya jangan tidak dikerjakan ya tugasnya ya Ria. Ya. Ya Bu, ya Bu. Oh, jadi berarti kira-kira nih kamu keberatan tidak kalau Ibu hari ini ingin ngajak kamu ngobrol sebentar? Kan Ibu wali kelas kamu ya, jadi kamu kan ada waktu juga nih Ibu lihat. Nah, kira-kira kamu bisa nggak ngobrol dengan Ibu sebentar nih? Ada yang Ibu obrolkan dengan kamu. Oh, bisa Bu. Kebetulan Bu saya ini sebenarnya juga ingin menyampaikan sesuatu ya kepada Ibu Sri ini ya. Karena Ibu Sri kan sebagai wali kelas saya juga dan sebagai juga yang baik hati lah, murah, senyum. Ya. Nah ini jadi sebenarnya saya juga ingin tadi kebetulan Ibu menyampaikan apakah ada waktu, saya ada waktu Bu. Nah, nanti bisa apa yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ke Ibu wali kelas itu juga bisa untuk didengarkan ke Ibu. Bisa aja kamu hari ini.
bilang ibu baik, murah hati, senyum, tapi nanti takut juga dengan ibu. Oke, nah kalau gitu kita ngobrol ke ruangan ibu aja ya, gimana? Baik Bu, baik. Nanti saya ke ruangan Ibu. Oke, mari ya. Baik, Ri, Ya akhir-akhir Bu, ini kok ibu lihat kamu tuh sepertinya ada yang kamu risaukan ya. Kamu punya masalah ya? gini Bu, ya sebenarnya itu saya memang ada sedikit masalah Bu. Tapi itulah, nah, itulah makanya saya memang saya pendam. Saya ingin apa yang masalah ini sebenarnya mau saya obrolkan dengan Ibu. Pas tepatnya sebenarnya dari kemarin Bu, saya itu mencari waktu yang tepat ya. Kalau saya lihat itu Ibu itu sibuk sekali ya. Mudah sana sini ya. Di kantor pun Ibu sibuk sekali. Makanya kalau saya pada waktu itu mau eh, ke ibu ke kantor itu kelihatan tidak enak kalau ibu itu sibuk sekali, makanya pas ibu ke tempat saya mau mengajak ngobrol, pas saya juga mau sebenarnya mau bicara empat mata ibu dengan ibu ini, ibu Sri. Tetapi saya lihat ibu sibuk, ya dah kita saya tetap ya berani mengganggu ibu ini ya, kira-kira siapa Bu untuk uh, nanti masalah nanti saya akan utarakan ke ibu. Oh, pantesan kemarin ibu lihat kamu tuh kok di depan kantor ngintip-ngintip gitu. Ya Bu. Jadi kata Bu Ana bilang, Bu, kok kenapa sih hari itu Bu dari tadi keluar masuk yang ngintip-ngintip, katanya jalan mau ketemu ibu lagi nggak tahu nih, dia bilang tapi nggak ada ketemu saya juga, bilang. Padahal ibu kemarin nggak terlalu sibuk juga sih sebenarnya hari. Ya, ya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu perlu apa-apa, coba kamu WA ibu aja dulu kan. Misalnya, Bu, saya boleh nggak ke kantor sebentar, gitu kan. Atau kamu ketuk aja ke kantor, masuk sebentar Bu, maaf mengganggu waktunya, gitu kan. Bu sibuk nggak Bu? Nah gitu kan. Mungkin penglihatan kamu ibu sibuk, tapi sebenarnya ibu nggak terlalu sibuk Ya, juga, gitu ya. ya, Kalau gitu, tadi kamu mengatakan kamu punya masalah ya. Jadi sebelum ibu ngobrol, kamu juga mau ngobrol, katanya kamu sebenarnya ada yang ingin kamu sampaikan ya tadi ke ibu ya, ya? betul. Nah, coba yang kamu ingin ceritakan ke ibu itu apa gitu? Ya. Ibu kan Baik Bu, walau gimana pun kan ibu ya orang tua kamu juga di sekolah ini ya. betul Bu. Ya, Ya, jadi kamu tuh nggak perlu khawatir juga ataupun malu-malu untuk ya kamu kalau ada masalah ya ngomong aja, ungkapkan aja ya. Nanti siapa tahu ya ibu sebagai kalau kamu nganggap ibu sebagai orang tua kamu ya ngomong aja, nanti ibu akan memberikan solusinya ya mudah-mudahan. Ya, silakan kira-kira apa sih yang mau kamu bicarakan ke ibu kemarin? ya. Baik Bu, sebelumnya saya terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman dengan ini Bu sebenarnya. Sebenarnya saya mau mengutarakan juga tidak enak nih, yaitu pelajaran ini matematika Bu. Nah, itu yang ingin saya bicarakan, masalah pembelajaran matematika. Eee, Baik Bu itu. kok kamu merasa nggak enak dengan pelajaran matematika itu gimana tuh maksudnya? Gini Bu ceritanya itu, jadi guru-guru matematika yang ngajar di kelas kami Mhm, itu membuka les di rumah Bu. Nah, jadi setiap hari Sabtu sebagian besar itu teman-teman saya itu ikut les di guru matematika tersebut. Nah, mengikuti les di sana, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Jadi saya itu merasa kurang nyaman. Kenapa Bu? Jadi ketika guru matematika masuk itu kayaknya sering menyindir saya dan teman saya yang lain tidak mengikuti les, gara-gara tidak mengikuti les, dan saya merasa nilai yang diberikan guru itu tersebut kurang adil, dan banyak yang cerita Bu. Jadi kadang-kadang itu saya itu mendengarkan omongan kawan-kawan itu, oh nanti matematikanya nanti gini 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 ya, terus nanti kadang-kadang waduh apa yang nanti dikeluarkan pada waktu ulangan misalkan, loh dia tuh kadang-kadang teman-teman itu kok mandi semua ya cepat mengerjakan loh, saya kok lambat ya padahal saya belajar juga itu. Nah, jadi itu Bu yang saya mau ceritakan tuh untuk mmm, pada ibu Sri ini, masalah guru matematika ya untuk mengadakan les di rumahnya itu Bu.
Mana Bu? Oh, jadi guru matematika itu mengadakan les di rumahnya setiap hari Sabtu ya. Ya betul Bu. Nah, teman kamu ada yang ikut, ada yang tidak ya. Tapi Ya, kebanyakan ikut ya. ya, Nah, jadi kamu sendiri yang merasa tersindir rupanya tadi ya Ibu dengar ya. ya Bu, Nah, ya, kamu tapi sebenarnya enggak tahu Ibu guru matematika itu nyindir kamu atau tidak ya. Tapi kalau ya. boleh Ibu tahu itu ya teman-teman kamu ikut les, kenapa kamu tidak ikut les seperti teman-teman kamu yang lainnya? Ini Bu sebenarnya itu saya juga kalau waktu yang tidak bersamaan ya, yang hari Sabtu itu mungkin saya juga bisa, tetapi kalau hari Sabtu itu memang saya betul-betul tidak bisa Bu, apalagi Sabtu dan Minggu. Hmm. Eh, karena saya itu anak yang pertama, saya itu membantu orang tua, saya di kebun, ya kebun sayur. Ya, pada waktu sore kan Ibu tahu sendiri, kalau sayur kan motongnya kan setiap sore Bu, nanti dijual pada waktu uh, subuh kan itu. Jadi sehingga saya itu tidak bisa mengikuti les tersebut, ya, karena memang saya sebagai anak yang pertama memang harus bantu, adik saya kan belum bisa Bu karena masih kecil. Nah, jadi saya tetap utamakan membantu uh, memotong ya atau memetik sayuran di kebun orang tua saya Bu. Oh, jadi kamu tuh setiap hari Sabtu Minggu kalau enggak sekolah itu kamu bantu orang tua kamu di kebun ya, kebun Iya Bu. sayur. Kedua orang tua kamu di kebun petani juga gitu ya semuanya ya? Iya Bu, semua petani. Oh, kamu anak paling tua ya? Iya Bu. Oh, gitu. Nah, kamu udah pernah nyampaikan alasan kamu ke guru matematika belum? Sudah Bu, sudah pernah saya sampaikan Bu alasan itu. Oh, sudah. Iya. Terus apa kata guru matematikanya? Ya guru matematikanya juga suruh udah kamu mengikuti aja pembelajaran, tidak apa-apa lah. Hanya tidak apa-apa itu. Cuma tidak apa-apa itu saya kan juga kayak itu merasa tersindir juga untuk apa yang diucapkan oleh uh, guru matematika tersebut Bu, karena cuma bilang tidak apa-apa, tidak ada solusi lagi ya gitu Pak Bu ceritanya. Oh, jadi guru matematika malah bilang nggak apa-apa kalau kamu nggak ikut les ya. Iya, Kamunya aja yang merasa tersindir ya. ya. Memangnya yang dikatakan guru matematika yang buat kamu tersindir itu apa? Nah, karena kan saya lihat Bu, tidak ada sih Bu, cuma saya merasa itu gini Bu, pada waktu ulangan atau apa, itu tuh nilai saya itu ini tidak sesuai ya dengan harapan saya. Kok saya itu kayaknya sudah bisa mengerjakan, tetapi kok eh, apa kurang pas atau apa nilainya satu atau rendah, dan teman-teman yang mengikuti tes itu nilainya tinggi-tinggi Bu. Nah, jadi kan saya merasa juga, aduh, apakah saya kurang belajar atau memang karena tidak ikut les, kenapa nilai saya terlalu rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengikuti les di uh, guru matematika tersebut Bu. Oh gitu. Jadi sekarang udah jelas ya faktanya itu sebenarnya guru matematika tuh tidak nyindir kamu ya, cuma kamu merasa tidak nyaman tuh karena kamu nilainya tadi rasanya rendah gitu ya. Itu Ya Bu, ya karena betul. tadi kamu bilang kan kamu merasa apa kamu malas belajar ya karena nilai kamu kurang bagus itu ya tadi ya. Iya Bu. Oh iya. Jadi eh kalau misalnya kamu tidak nyaman, kamu tadi malas belajar gitu kan, sehingga nilai kamu kurang bagus itu kenapa? Ya Bu sih, ini memang nanti saya utarakan juga sebenarnya agak malu nih saya ini utarakan itu. Saya Kenapa belum malu ngomong aja, nggak apa-apa. Iya, makanya itu saya mau jujur ke Ibu aja ya Bu ya. Ya. Nah, ya Bu memang ini saya sebelumnya itu pada waktu ulangan itu Bu, saya itu nggak sempat belajar Bu. Nah, sebab uh, malah nonton film Bu, diajak teman-teman. Nah, itulah Oh. kalau ingat guru tersebut. Jadi karena apa saya juga apa ya untuk masalah yang saya hadapi itu malah saya juga berpikir malas dalam pelajaran matematika jadinya. Nah, makanya
saya diajak nonton film atau itu udah saya ikut-ikut aja. Nah itu tadi karena saya juga merasa malas untuk belajar matematika, Bu. Hmm. Jadi kamu tuh keasikan nonton film ya. Nah, sekarang kan berarti udah jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, perasaan tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu hanya perasaan kamu saja ya. Berarti kira-kira nih Hari, kamu kan sudah merasa seperti itu ya tadi ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang Hari akan lakukan itu untuk menyelesaikan permasalahan Hari yang nilainya tadi kurang, malas belajar itu? Iyalah Bu, jadi mungkin ya saya berusaha ini aja Bu ya untuk menghilangkan perasaan-perasaan bahwa itu saya guru itu menyindir saya itu mungkin saya hilangkan juga ya Bu ya. Terus mungkin saya juga akan belajar yang lebih giat, saya akan belajar mungkin lebih ekstra lagi. Kenapa? Karena yang karena nilainya memang tidak terlalu jauh, saya mungkin dengan belajar yang sungguh-sungguh, konsentrasi, terus sering membaca, sering melatih untuk belajar matematika, nah itu nanti mungkin untuk peningkatan nilai itu lebih baik lagi kira-kira gitu. Jadi sekali lagi mungkin saya mungkin akan menghilangkan perasaan-perasaan yang memang selama ini berpikir saya itu kurang baik terhadap guru matematika itu. Itulah Bu, itu gimana Bu ya? Ya bagus itu Hari kalau kamu sudah menyadari dan kamu juga sudah tahu bagaimana caranya menghilangkan tadi. Ya, Ibu dengar tadi kamu bilang ada konsentrasi Hari ya. Gimana cara kamu konsentrasinya tuh? Ibu pengen tahu. Nah ini Bu, jadi dalam pembelajaran itu banyak ya Bapak Ibu guru itu menggunakan konsentrasi Bu, yaitu kesadaran diri ya Bu ya. Jadi itu kesadaran diri, Hmm. jadi nanti akan memulai belajar ini dengan berhenti sejenak. Kayak saya akan memberikan terfokus, gitu ya, memfokuskan diri, untuk aktivitas, untuk mengatur pola-pola nanti dalam pernapasan saya sambil berdoa. Dengan demikian, nah, insya Allah Bu nanti ya saya bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran tersebut dan bisa terfokus untuk mengejarkan pelajaran yang memang betul-betul sebelumnya nanti itu saya itu merasa malas dan nanti bisa bangkit kembali Bu dengan apa yang dengan kesadaran diri itulah penting buat saya untuk mencapai apa yang saya harapkan nilai saya menjadi baik kembali Bu. Oh iya. Yang tadi kamu katakan kalau melakukan kesadaran diri biasa dilakukan guru, berarti udah pernah belum kamu coba sebelumnya itu? Uh, itu kan saya kan dapatnya dari guru-guru Bu, jadi pernapasan ditarik apa pernapasan dulu tarik dengan meditasi pejamkan mata lalu terfokus terus itulah nanti saya akan berlatih itu. Jadi setiap apapun kegiatan saya harus memfokuskan diri, tidak usah berpikir kemana-mana lagi ya, jadi terfokus untuk mengerjakan apa, apa yang diarahkan, apa yang diberikan tugasnya. Apa itu saya terfokus, tidak usah berprasangka buruk aja saya kepada Nah itu guru tersebut. tadi. Nah, jadi itulah, jadi saya sudah mulai nih Bu, mulai merasakan oh ya saya harus melangkah gimana untuk melakukan biar nanti pembelajaran matematika terutama yang kemarin tadi memang betul-betul malas, nanti kembali saya harus bangkit kembali untuk usaha pelajaran matematika Bu ya. Ya bagus itu Ari ya. Memang sih di satu sisi kamu sebagai anak memang harus berbakti pada orang tua kan. Di sisi lain kan kamu memang juga harus belajar ya kan. Karena kalau kamu tidak terus belajar gitu kan nanti untuk kedepannya siapa yang membantu orang tua kamu yang mengubah nasib orang tua kamu ya kan, mana tahu kamu rezeki nanti kan kamu jadi orang sukses ya. Ya Bu, Ibu amin yakin amin. kamu tuh pasti bisa dan ibu yakin juga nilai matematika kamu itu dengan sendirinya nanti yang apa yang tadi kamu katakan sampaikan ke ibu langkah-langkah yang akan kamu ambil itu kalau kamu lakukan dengan baik, nah ibu percaya pasti akan nilai kamu akan lebih baik lah ya Hari ya. Nah, jadi kamu juga harus percaya Hari bahwa setiap guru itu kan senang atau bangga kalau misalnya muridnya itu semakin semangat dalam belajar gitu ya Hari ya. Iya Bu, terima kasih Bu C ya atas apa yang Ibu saya juga mengutarakan semua masalah saya terus juga pada diri sendiri juga terus didengarkan.
saya sampaikan tadi luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Jadi saya merasa lega Bu. Kedepannya insya Allah dapat belajar dengan tenang, saya dapat belajar dengan nyaman, dan mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya kalau saya ingin curhat kembali, ngobrol kembali dengan Ibu Sri selaku wali kelas, itu nanti bisa diterima dengan baik, karena memang saya membutuhkan untuk lebih ngobrol-ngobrol mengenai pembelajaran saya Bu, karena di rumah pun dengan kesibukan sendiri orang tua, adik saya, jadi apa yang ada masalah itu biasanya saya tidak bisa memecahkan masalah itu. Dengan adanya Ibu, nanti mudah-mudahan apa yang jadi masalah saya bisa terpecahkan lagi Bu dengan curhat ke Ibu. Ya. Terima kasih Bu Sri ya Bu Sri. Ya, ini Ibu nanya dulu nih, jadi kamu bisa kan bertanggung jawab dengan apa yang kamu sampaikan ke Ibu hari ini ya? Bisa Bu, bisa saya sehat Ibu. Terima kasih Bu ya. Ya, Ibu amin ya. Jadi Ibu sebagai orang tua kamu di sekolah, Ibu pasti selalu mendukung kamu juga dengan teman-teman kamu lainnya ya. Jadi di mata Ibu itu kamu tuh kan siswa yang baik, penurut, biasanya kan rajin, cerdas. Nah ya, jadi jangan sungkan ya kalau misalnya kamu ada masalah lagi, ngobrol aja sama Ibu ya. Ya Bu, sekali lagi terima kasih Bu ya untuk waktu yang diberikan kepada Ibu kepada saya untuk semua curhatan saya utarakan ke Ibu. Terima kasih sekali Bu ya, Bu Sri. Ya, ya sama-sama ya. Ya udah kalau gitu kamu boleh kembali ke kelas lagi ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, demikianlah praktik coaching dari kami. Yang pertama coaching rekan sejawat, kemudian yang kedua coaching antar guru dan murid. Nah, kemudian kami akan menyampaikan refleksi diri, latihan coaching yang pertama yaitu antar rekan sejawat, di mana Pak Hari Bawa sebagai coach dan saya sebagai coachee. Untuk refleksi, saya persilakan kepada Pak Hari untuk menyampaikan refleksi coaching rekan sejawat. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Bu. Setelah kita tadi melakukan coaching tadi, ya jadi saya sebagai coach itu setelah melakukan percakapan coaching dengan teman sejawat, ada beberapa aspek ya yang sudah berjalan dengan baik, dengan patut diapresiasi apa yang kita sudah dilakukan tadi. Pertama itu masalah komunikasi yang terbuka dan jujur di antara kita. Nah ini yang perlu kita berarti terbuka dan jujur. Nah, karena apa kalau itu kita tidak akan ketemu masalah itu. Ciptakan suasana yang kondusif untuk berbagi pikiran, pengalaman itu sudah diutarakan di dalam tadi percakapan tadi. Jadi itu sangat bagus dan sangat bisa untuk menjadikan motivasi ke rekan sejawat. Ini sangat penting juga karena transparansi ya, ini perlu transparansi ini karena apa, kalau kita sudah mulai usaha ini perlu transparansi, keterbukaan apa yang harus kita betul-betul kita harus percaya bahwa yang kita jual ini adalah betul-betul bisa menjaga rahasia, menjaga privasi kita, menjaga yang betul-betul itu yang harus kita pegang juga, transparansi itu. Kejujuran juga sama. Nah, kejujuran adalah kenapa? Kejujuran adalah fondasi ya yang dari hubungan kerja yang menjadi produktif menjadi harmonis. Nah, kenapa dengan itu nanti kita bisa menjadi yang produktif dan harmonis. Nah ini. Terus yang kedua, saya juga mengamati ya bahwa kita telah berhasil menunjukkan sikap saling menghargai di situ. Kenapa? Satu, kita juga mendengarkan, betul-betul mendengarkan tadi. Habis itu selesai baru namanya berbicara. Ya, ini menghargai betul-betul, disapi itu betul-betul, bisa tidak saling memotong dalam pembicaraan. Itu bagus, sangat luar biasa. Nah, terus sikap saling menghargai, saling diskusi berlangsung tadi juga sama itu, saling bisa mengisi dalam diskusinya. Setiap pendapat dan masukan dari masing-masing pihak didengarkan dengan sesama dan dihargai. Perbedaan pandangan, nah itu saling merespon, sikap saling menghargai ini saja. Tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, saling keterikatan batin lah nanti di ujungnya itu.
tapi juga mendorong semangat kolaborasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dengan kolaborasilah kita akan bisa masa-masa kita akan terpecahkan. Kalau dengan kita sendiri kan tidak akan terpecahkan itu masalah itu. Terakhir ya, saya juga merasa kita telah menunjukkan komitmen ya yang kuat terhadap peningkatan kualitas ya, pengajar dan pelajar di sekolah. Diskusi kita tidak hanya terfokus pada tantangan yang dihadapi, tetapi juga pada solusi konkret dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan kita yang tadi teman sejawat yang merasa ingin mengobrol dengan kita tadi. Yeah. Komitmen itu menunjukkan bahwa dedikasi kita sebagai pendidik untuk terus belajar dan berkembang demi kebaikan siswa-siswa kita. Nah, ini tujuannya. Secara keseluruhan, percakapan coaching ini telah memberikan banyak wawasan dan inspirasi. Terima kasih atas kerjasama tadi ya, positif. Yeah. Mari kita terus meningkatkan apa yang sudah baik untuk masa depan yang lebih baik. Ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sebagai coach, saya akan memberikan umpan balik ya, apa yang saya rasakan pada saat di coaching tadi ya. Jadi saat di coaching tadi itu saya kan berperan sebagai coach ya. Saya itu merasa canggung, kaku, dan bingung ya sebenarnya awalnya karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ya. Padahal saya biasanya kan kalau ngobrol sesi curhat gitu Pak ya, orang yang diajak ngobrol akan memberikan solusi berdasarkan pengalamannya ya, yang coach akan memberikan solusinya. Tapi kan kalau di coaching kan kita sendiri sebagai coach, pembicaraan terlihat berjalan satu arah saja. Jadi coach ini hanya sebagai pemberi pertanyaan dan coach bertugas menjawab pertanyaan ya. Jadi saat saya di coaching oleh Bapak tadi, teman sejawat lah ya, saya merasakan campuran antara kegugupan dan antisipasi. Nah, kegugupan pun muncul itu karena saya ingin memberikan yang terbaik sih ya, takut jika ada kekurangan dalam kinerja saya. Namun antisipasi datang dari harapan bahwa sesi coaching ini akan memberikan wawasan baru dan meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang pendidik. Ya, di sini juga saya merasa didukung, dihargai karena rekan sejawat saya di sini ya Pak Hari ya memberikan perhatian khusus untuk membantu saya berkembang. Jadi selama sesi coaching saya merasa dihargai oleh Bapak karena Bapak mau mendengarkan dengan seksama dan memberikan umpan balik yang konstruktifnya. Jadi suasana yang diciptakan juga sangat positif dan mendukung sehingga saya tuh merasa nyaman untuk berbagi pandangan dan kekhawatiran yang saya hadapi dalam mengajar itu tadi Pak ya, permasalahan-permasalahan saya ya. Jadi rekan sejawat itu tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi tapi dengan pertanyaan-pertanyaan, jadi menggali gitu ya, menggali kira-kira apa yang kita rasakan, terus bagaimana apa yang langkah kita gitu Pak ya. Jadi itu pertanyaannya ini yang membuat saya itu merasa lebih percaya diri dan termotivasi lagi untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru ya Pak ya. Jadi setelah coaching nanti saya akan lebih bersemangat, termotivasi untuk menerapkan saran-saran yang diberikan. Saya juga merasa ada peningkatan dalam pemahaman saya mengenai metode pengajaran dan memahami peserta didik di dalam kelas gitu ya. Jadi coaching ini juga membantu saya melihat kekuatan dengan area yang perlu diperbaiki dalam diri saya sebagai seorang pendidik ya, sehingga saya itu nanti bisa fokus dalam pengembangan diri yang lebih efektif. Jadi secara keseluruhan pengalaman-pengalaman yang berharga dan yang saya rasakan itu untuk kedepannya akan lebih siap untuk menghadapi ya tantangan di dunia pendidikan. Itu balik dari saya setelah saya tadi di coaching oleh coach Pak Hari Yubawa. Nah baik, untuk selanjutnya kami kelompok 1 akan menyampaikan refleksi diri, latihan coaching antar guru dan siswa, di mana tadi saya menjadi coachnya, yaitu Sri Wahyuni SPD, dan kemudian Pak Hari sebagai coachnya. Nah, untuk refleksi
akan saya sampaikan terlebih dahulu karena saya coach-nya ya. Jadi untuk refleksi pertama itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang pertama selama diskusi ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik ya. Jadi melibatkan pemahaman konsep, coaching dalam pendidikan. Nah, keterampilan berkomunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya itu tidak ada penghakiman atau justifikasi ya. Jadi kita itu berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman, atau saya juga sudah berhasil menahan diri untuk tidak memberikan solusi sebagai coach ya di sini ya. Nah, kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu ya, meskipun demikian itu terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan sih memang ya. Jadi ada beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikut curhat atau memberikan solusi seperti yang tadi kita lakukan ya, dan menceritakan pengalaman sendiri. Jadi kita harus menahan diri dulu gitu kan, karena sebagai coach itu harus menguasai konsep dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali ya, menggali coaching ya, untuk punya masalah dia nanti untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di situ juga pertanyaan-pertanyaan itu kan dibuat sesuai dengan alur tirta ya, yang akan ditanyakan tadi kepada coaching. Nah, untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat sebelum coaching. Nah, di sini untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching itu ya pertama jaga kesehatan mental, fisik agar bisa fokus, batasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi ya. Jadi bisa saja tadi di awal-awal kita lakukan penerapan metode stop gitu ya, untuk melatih kesadaran diri, melatih konsentrasi diri, mengelola emosional kita ya. Terus kita mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta tadi ya. Kemudian di sini kita juga mengatur waktu dengan baik ya, sehingga coach bisa fokus dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sebagai murid ya, yang dengan permasalahan-permasalahan Bapak tadi, Hari tadi ya, bukan Bapak ya, Hari tadi yang rasa tersindir ya, padahal sebenarnya itu tidak ada gitu ya. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya? Nah, yang saya lakukan nanti ya, yang melihat kembalilah contoh dialog coaching dengan dari video yang nanti di-share di LMS ya, nanti kita lihat kembali kira-kira apa kekurangan dari coaching kita tadi. Nah, mungkin ada yang perlu diperbaiki gitu, atau mungkin alur tirtanya ada kurang sedikit atau kurang efektif bagaimana ya, nanti kemudian kita buat catatan-catatan data pertanyaan yang sesuai benar dengan alur tirta. Tapi saya rasa tadi yang sudah kita lakukan juga sudah sesuai dengan alur tirta ya, yang kami lakukan sudah sesuai dengan alur tirta ya, yang saya berikan kepada coach tadi. Nah, baik. Selanjutnya mari kita dengarkan umpan balik dari coach, yaitu di sini Pak Hari sebagai siswa yang akan memberikan atau menjawab dari pertanyaan apa yang dirasakan pada saat di coaching tadi. Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Bu Sri untuk umpan balik dari coaching tadi ya. Saya setelah coaching, saat di coaching ini sebenarnya saya merasa ya canggung juga ya, karena apa, dalam coaching itu bingung ya, karena harus memikirkan jawaban-jawaban dari solusi ya gitu. Jadi memang dalam coaching ini betul-betul kita masalahnya sangat ya, yang dihadapi itu padahal yang biasa kalau ngobrol yaitu curhat, nah kita itu lancar-lancar aja. Ternyata pada waktu kita mempunyai masalah, fokus itu memang betul-betul ini susah ya, susah dalam memberikan sebuah
sebuah ungkapan cerita yang betul-betul sama ya apa yang akan kita sampaikan itu kadang-kadang berbeda apa yang kita omongkan, padahal titik temunya lah yang nanti bisa dibicarakan. Terus untuk ngobrol sesi tadi ya, saat coaching ini bisa berjalan dengan satu arah ya, satu arah. Nah, kita kan satu fokus ya, coach juga memberikan pertanyaan tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pancingan ke kita, pematik ke kita, apa yang perlu memang menggali ya, perlu menggali betul-betul tidak memberikan solusi, tapi bisa memberikan pematik yang sangat luar biasa pada waktu tadi memberikan umpan-umpan atau pertanyaan yang begitu baik, sehingga coaching merasa leluasa untuk bercerita. Terus untuk percakapan yang sesi coaching itu menjadi cerminan bagi pengembangan diri dalam konteks pendidikan dan pemahaman konsepnya. Coaching menjadi kunci utama untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik, keterampilan komunikasi dua arah juga sudah berjalan tadi dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan tadi memang betul-betul bisa berjalan dengan apa yang kita sesuai harapan kita bersama. Terus untuk mendukung dan menghargai rekan sejawat juga memberikan perhatian khusus, membantu saya untuk berkembang untuk coaching tadi, merasa dihargai oleh karena wali kelas tadi, oleh wali kelas dihargai betul-betul apa yang kita jelaskan itu betul-betul tidak bukan kita yang tadi aman bagi pengungkapan perasaan saya masalah yang dihadapinya itu memang betul-betul sangat bisa memberikan motivasinya ke pribadi coaching tadi. Dan dengan bersama dan motivasi itu, maka saran-saran yang diberikan juga bukan saran sebenarnya, tapi tadi kembali perjalanan mati itu memberikan kita yang bisa menjadikan solusi itu timbul pada kita sendiri, bukan pada orang yang itu, tapi kita memberikan solusi. Oh gini tadi memang coach tadi memberikan umpan yang sangat luar biasa ke coaching. Jadi harapan itu dia sangat membantu, sangat bisa diperbaiki sehingga bisa terfokus oleh pengembangan diri yang lebih efektif ya, bagi si coaching tadi. Dan ini saya juga mengharapkan ya merasa lebih siap untuk coaching ini menghadapi, setelah ini bisa menghadapi masalah itu dengan tidak berprasangka buruk dari tadi keputusan tadi yang pada waktu cerita tadi ya, kita sama-sama kepada Bu Sri tadi. Nah, itulah yang bisa disampaikan menanggapi dengan apa yang kecil yang kita umpan balik ya, yang sudah saya harapkan tadi betul-betul bisa coaching rasakan sebenarnya. Dan demikian itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita umpan balik yang sudah saya ceritakan ini kembali bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, dan diskusi yang kita harapkan ini betul-betul nanti bisa dipraktekkan ya Bu ya, dengan semua rekan-rekan kita. Itu aja Bu ya, terima kasih Bu Sri. Ya, kira-kira apakah masih ada Pak yang ingin disampaikan Pak? Umpan baliknya Pak, silakan Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, dengan Mas Saidra, dengan Bu Sri sama Pak Hari masih? Masih Bu, bentar lagi Bu. Masih Bu, ya. Okay. Ya baik. Ya, itu saja ya Pak ya. Iya. Baik, demikianlah praktik coaching kami hari ini, yaitu yang pertama coaching antara rekan sejawat, dan yang kedua praktik coaching dari guru dan peserta didik. Nah, terima kasih. Hari ini pergi ke Mall Matahari, jalannya pelan-pelan, jangan berlari agar tidak terjatuh. Nah,
Saya Sri Wahyuni dan Pak Hari mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sudah selesai Ibu. Sedikit.